Hormat Bapak Paskalis Imadawa, kami persilakan. Waktu juga 7 menit Bapak Wakil Gubernur. Kami persilakan. Saya singkat saja. Pertama, saya sudah tidak beri salam ya, minta maaf. Karena ini waktunya sangat singkat dan saya sudah tidak beri salam kepada siapa-siapa ini. Jadi, yang pertama, kita di Papua tidak ada CCTV, baik di kantor, di ruangan manapun, di jalan atau di gedung manapun tidak ada CCTV. Nah, ketika pembunuhan yang bersifat mutilasi itu terjadi, maka cybercrime susah untuk mengungkapkan kasus itu. Mayatnya, jenazahnya, jasadnya dipotong-potong, kepalanya dibuang kemana, kakinya kemana, tangannya kemana, dan tidak bisa diungkap di Papua. Tapi kalau di Jawa bisa diungkap karena CCTV itu ada di mana-mana, tinggal lihat rekam jejak CCTV aja. Dan hukuman ketika diketahui siapa yang melakukan pembunuhan dengan cara bermutilasi, maka hukumannya itu sangat berat, lebih berat dari mereka yang hanya sekali bacok langsung mati di tempat. Maksud saya, kalau boleh yang namanya mutilasi itu tidak boleh ada. Apa yang potong-potong anggaran itu tidak usah ada, karena itu pekerjaan yang paling tidak bagus. Itu perbuatan yang paling kejam dan sangat keji. Ya. Jadi saya mengutuk dengan keras para oknum-oknum dan tangan-tangan yang memutilasikan dana otsus itu, karena itu perbuatan tidak terpuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang jangan sampai digugurkan oleh Inpres. Undang-undang bisa menggugurkan Inpres. Inpres dalam kedudukan hukum di Republik ini tidak lebih tinggi dari undang-undang. Tapi yang ada dalam realita 2 tahun belakangan ini, Inpres dan peraturan Kementerian Keuangan itu sangat tinggi dari undang-undang. Bapak Komar yang terhormat, saya minta ini kita lebih keras dan lebih tajam lagi harus menyikapi ini. Sangat naif. Undang-undang bisa diabaikan oleh Inpres atau peraturan presiden, ke apa itu saya juga kurang tahu itu. Ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya ini dari MRP baru ke wakil gubernur. Jadi coba tolong tambah CCTV tadi. MRP ini juga kita beri kewenangan supaya ada CCTV di sana juga di daerah ini gitu. Salah satu kewenangannya mungkin kewenangan untuk bagaimana mereka hak legislasi itu dikasih, dan juga hak budget itu dikasih, supaya mereka ini juga bisa kawal ini dana otsus ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, 7 menit, jadi 1 menit 1 hal. Ya. Yang keempat, kalau transferan dana ini, saya izin kita ketua kelas ini, saya izin ketua kelas ini, saya minta izin ini.
jika transferan dana ini, dan kita harus ada kesepakatan bersama para gubernur di tanah Papua ini, harus ada kesepakatan bersama. Ketika transferan dana otsus nanti masuk di akhir tahun, kita kembalikan. Begitu. Ngapain diterima? Dikembalikan aja. Begitu. Bukan tidak mampu mengelola, karena otsus ini kan ibaratnya ekor dipegang, kepala dilepas. Gitu. Masa kita ketergantungan yang sangat tinggi sekali ke pusat ini. Bahkan ini dana otsus ini katanya menurut orang kampung bilang itu otsus ada karena Papua mau merdeka gitu. Makanya diberi otsus. Jangan kita diperlakukan seperti anak bayi. Karena anak bayi supaya anak kecil ini jangan ikut ke pasar dengan mama. Mama bilang sudah jangan nangis, sebentar nanti mama pulang baru kasih gula-gula, kasih bonbon, kasih apa segala gitu. Gak usah. Saya juga kalau putus asa saya bisa teriak duluan bahwa otsus kita kasih kembali. Sepakat itu, kita kasih kembali nih otsus saja. Tidak usah ngomong diplomasi segala macam tinggi-tinggi, stop dulu. Karena sekarang ini kita jalan ini sudah tidak jelas. Saya minta ombudsman coba lakukan penelitian dulu. Ombudsman lakukan penelitian. Penelitian di daerah-daerah, di kepala-kepala daerah ini. Coba teliti dulu. Kira-kira pelayanan publik itu berapa persen? Saya rasa mungkin 0,0% sekarang ini pelayanan publik ini di tanah Papua ini. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik. Mohon kesepakatan bersama. Kalau di akhir tahun dananya masuk, kita kasih kembali. Tepuk tangan untuk Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.